Insinyur Haji Muhammad Anton, dikenal dengan nama akrab Aba Anton, adalah figur yang tidak dapat dilupakan begitu saja di dalam kancah perpolitikan Kota Malang maupun di dalam kehidupan sehari-hari warga Kota Malang. Beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat Kota Malang, tidak saja saat menjabat sebagai Wali Kota Malang pada tahun 2013 sampai 2018, namun sebagian besar selama hidupnya. Beliau selalu memperhatikan kondisi masyarakat Malang sampai detik ini. Apa yang diinginkan warga Kota Malang? Aba Anton selalu memperhatikannya. Tak heran jika warga Malang sangat mengidolakan beliau, menyimpulkannya sebagai sosok yang sangat dekat dengan warga kecil. Meskipun pada akhir masa jabatan Aba Anton pada 2018 terdapat masalah, sepertinya, itu hanyalah riak-riak kecil yang tak berpengaruh sama sekali terhadap figur beliau di mata masyarakat Kota Malang. Hal ini terbukti saat Aba Anton mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 lalu berpasangan dengan Dimyati Ayatullah berjalan dengan lancar. KPUD Kota Malang menyatakan semua persyaratan terpenuhi dengan lengkap. Saat pendaftaran, pasangan Aba Anton Dimyati atau Abadi diiringi oleh kurang lebih 10.000 warga Malang dari berbagai elemen, seperti para kiai, habaib, para pedagang pasar, serta warga Kota Malang dari berbagai elemen lainnya. Merekalah yang mendorong Aba Anton untuk maju di dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Malang 2024. Fenomenal, itulah kata yang tepat bagi Aba Anton seperti yang dikemukakan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Purnawirawan, Anindyo Darmanto SHMH. Seorang ahli hukum perdata, pidana dan tata negara yang sering menangani perkara hukum perdata, megaproyek, serta penanganan terhadap kasus pidana berat yang berbaur dengan kekuatan politik. Menyambut pilkada di Kota Malang, apa pendapat Ketua LB Purnawirawan yang sedang berada di Kota Malang dalam rangka pembukaan cabang di Malang Raya? Siapa sosok yang dipandang memiliki karisma dan diidolakan oleh masyarakat? Kebetulan saya ada di Kota Malang dan LBH Purnawirawan ini akan kami kembangkan khususnya di Malang Raya. Selain sudah di Jawa Timur ya dan di seluruh Indonesia, kebetulan saya sedang eksis di Kota Malang. Saya melihat pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di Kota Malang khususnya cukup meriah. Saya melihat suatu sosok ya yang cukup fenomenal yang saya kenal itu panggilan akrab dengan Aba Anton. Atau nama lengkapnya itu Muhammad Anton ya. Orang memanggilnya dengan sapaan hangatnya Aba Anton. Saya tertarik dengan figur ini karena apa? Dia adalah seorang Tionghoa yang beragama Islam. Aktif pula di kepengurusan PBNU. Kemudian beristrikan ya seorang wanita pribumi, anak dari purnawirawan TNI. Saya melihat dia seorang usahawan dan seorang muslim yang berbaur ya dengan masyarakat. Tidak memandang bulu status sosial, semua dia rangkul. Bahkan hidupnya pun kalau dia mau bisa di kawasan elit, tapi dia tetap milih bersama masyarakatnya. Kemudian yang menarik dari Abah Anton ini, dia mempunyai program-program yang menurut saya itu cukup bisa diandalkan ya, bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Terutama saya yang bekerja di Jakarta dan keliling Indonesia, saya terpesona lah ya dengan penataan kota itu, terutama khususnya di Jalan Ijen ya, bunga-bunga yang tertata dan tersemai dengan rapih ya, lampu-lampu jalan. Terus ada kampung warna-warni ya, kampung yang tadinya kurang tertata ya, kemudian itu dibuat dicat dengan warna-warni. Kemudian juga ada kayu tangan heritage ya. Nah, itu suatu hiburan ya, hiburannya masyarakat Malang. Nah, di sana keramaian itu tempat mungkin seniman berkumpul. Banyak orang bernyanyi di sana. Boleh dikatakan bisa menyamai lah ya dengan keramaian di Malioboro maupun di Braga, Bandung ya. Jadi yang saya tahu itu idenya Abah Anton. Gitu. Namun saya juga berharap agar nanti kayu tangan ini
juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi jangan hanya yang mampu saja yang bisa mungkin makan di resto kafe-kafe itu, tapi juga mahasiswa atau masyarakat yang sederhana juga bisa juga ngopi di pinggir-pinggir di sana. Jadi artinya Malang itu untuk kita semua, bukan untuk satu golongan saja. Ya sama dengan Abah Anton, walaupun dia juga bukan pribumi asli, tapi dia betul-betul bisa membaur. Di sana dia membuktikan bahwa jiwanya itu betul-betul nasionalis. Maka saya memilih sosok fenomenal ini. Bagaimana tentang kasus hukum yang pernah dihadapinya? Apakah kasus tersebut sudah clear? Kasus hukum yang dihadapi Abah Anton ini, karena saya mengikuti kasusnya sudah clear, bahkan sudah menjalani hukuman 2 tahun, kemudian pencekalan hak politiknya 2 tahun telah dilaluinya, ya, jadi tidak ada kendala. Apakah sandungan hukumnya tidak membuat kredibilitasnya menurun? Kalau menurut saya, pandangan saya ya, kasus hukum yang dialami oleh Anton ini tidak membuat kredibilitasnya turun. Bahkan dia semakin populer, karena masyarakat tahu gitu loh, Anton kena masalah hukum. Entah ini konspirasi politik atau apa, tapi masyarakat tahu Anton tertumbalkan gitu loh. Tapi kalau bicara tentang elektabilitas Anton, justru semakin naik. Jadi sekarang Anton is back ya, Anton kembali mengikuti Pilkada Kota Malang, dan menurut saya ini akan menjadikan gelombang yang luar biasa perolehan suaranya tentang pemenangan Anton. Tapi siapapun yang menang ya kita hargai dia yang terbaik. Tapi saya kalau dikatakan tokoh yang fenomenal adalah ya Haji Muhammad Anton atau dikenal dengan Abah Anton. Itulah sosok Abah Anton yang fenomenal. Terima kasih.